السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang talbis iblis terhadap orang-orang sufi dalam hal apa? Taharah. Mereka seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kelak umatku akan berlebih-lebihan dalam dua hal. Yang pertama masalah doa, berdoa berlebihan, dirinci sampai begitu rincinya. Yang kedua masalah taharah, najis, seolah hukum asal benda di muka bumi adalah najis, padahal sebaliknya hukum asal semua benda di muka bumi adalah suci. Jadi ketika kita melihat benda apapun, maka wajib kita yakini bahwa itu adalah suci. Ini suci, itu suci, ini suci, itu suci. Mengatakan ini najis harus jelas. Oh, ada bau kencing. Oh, ada warna kencing. Baru dinyatakan sebagai najis. Mereka dibalik. Jadi kalau betul-betul nyuci sendiri, jemur sendiri, jelas, baru dinyatakan sebagai suci. Kalau nggak ketahuan, maka hukum asalnya adalah najis. Jelas ini terbalik, jelas ini keliru. Kemudian orang-orang tarekat sufi ini berwudu dengan air yang banyak sekali, sementara mengikuti sunnah Nabi cukup berwudu cukup dengan satu apa berarti? Satu mud, ya. Mungkin 11 cukup. Tentu sedikit berhati-hati, tidak ada air yang terbuang. Ini sunnah. Bahkan walaupun berwudu dengan memakai air sungai yang begitu deras, tetap disunahkan untuk memakai air yang sedikit, jangan terlalu banyak. Rupanya sunnah Nabi ini dilanggar oleh tarekat sufi, karena kedangkalan ilmu mereka. Dikiranya semakin memakai air yang banyak semakin afdol. Jelas ini keliru. Yang benar adalah semakin sedikit semakin afdal. Tentu sedikitnya tidak asal sedikit, artinya harus ada basuhan. Karena saya pernah mendengar katanya sebagian ikhwan berwudu di pesawat itu hanya dengan duduk di kursi, airnya pakai semprotan, ya, kemudian diusap. Jelas anggota wudhu yang diusap hanya
hanya kepala dan telinga, ya kan, diusap, atau bisa juga dari belakang. Hanya itu yang diusap. Adapun kaki, tangan, wajah tidak diusap, tapi diguyur, dibanjur. Artinya ada aliran air. Kalau diusap kan tidak ada aliran air, airnya cuma nempel, namanya juga diusap. Tentu mudah memahami antara diusap, al-masah, dengan al-ghasal, dicuci, dibasuh. Ya. Nah, inilah al-sunnah, pertengahan. Tetap ada basuhan, ada aliran air, tetapi sedikit. Tidak boleh mentang-mentang sedikit supaya sedikit lalu semuanya diusap semua. Tentu tidak sah. Paham ya? Kemudian ada lagi orang yang berwudu dan wudunya ini di air yang mengalir, tetapi dia merasa was-was. Tidak syak lagi ini datang dari syaitan. Sudah lewat pelajaran bahwa iblis, syaitan membuat was-was. Kepada siapa? Kepada kaum muslimin yang beribadah. Sementara syaitan iblis tidak pernah membuat was-was kepada orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu yang beribadah. Kenapa? Tentu mudah sekali jawabannya. Sangat mudah sekali jawabannya. Bagaimana iblis mau bikin was-was ketika orang Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani beribadah? Ngapain? Sudah jelas-jelas mereka pasti kekali. Nah, ngapain dibikin was-was? Berbeda dengan kaum muslim. Oleh karena itu, ketika ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi, ada sesuatu, ada was-was dalam diriku saat aku menyembah Allah, beribadah, Nabi mengatakan, zaka sharihul iman. Itu menunjukkan betul-betul adanya iman. Kenapa? Karena iblis tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana syirik, mana yang tauhid. Iblis tahu persis, lebih tahu dari manusia. Ya. Kalau tidak tahu, tentu iblis tidak punya modal untuk menggoda manusia. Namanya menggoda, menipu, tentu harus tahu. Harus lebih tahu dari yang ditipu. Maka antum kalau nggak tahu persis, jangan coba-coba nipu. Ya. Nipu itu pintar. Orang yang menipu pintar, lebih pintar dari yang ditipu. Begini. Namanya juga penipu. Itulah iblis. Iblis itu penipu nomor wahid. Tidak ada yang sedahsyat, sepintar iblis dalam menipu. Maka iblis tahu betul mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Iblis tahu persis. Ya, kita lanjut. Zikru talbisi iblisa alaihim fis salat. Sekarang dalam masalah salat. Masih sekitar orang-orang sufi, tapi ini khusus dalam masalah salat. Qala al-musannif rahimahullah wa qad dzakarna talbisahu 'ala al-'ubbadi fi shalah. Telah kami sebutkan bagaimana talbis iblis dalam masalah salat untuk para ahli ibadah. Wa huwa bidzalika yulabbisu 'ala sufiyyati wa yazid. Sekarang lebih khusus lagi. Apa?
sufi. Hari itu, bukan sekarang ya, hari itu ahli ibadah belum tentu sufi. Sufi pasti ahli ibadah. Hari itu ya. Hari ini banyak mengaku sebagai sufi, mencintai sufi, berjalan di atas tarekat sufiyah, tapi bukan ahli ibadah. Hari ini ada. Hari itu bisa dikatakan semua tarekat sufi adalah ahli ibadah. Sekarang tidak. Dan hari itu tarekat sufiyah sangat zuhud, menjauhkan diri dari dunia. Hari ini tidak. Mengaku sufi, mengaku berjalan di atas tarekat sufiyah, tapi begitu cintanya kepada harta, menumpuk harta, kaya raya. Padahal sama-sama mengaku sebagai sufi. Anna min sunnatihim, ini ucapan Muhammad bin Thahir al-Maqdisi, bahwa di antara sunnahnya mereka, sunnah dalam arti bahasa tentunya, sunnah dalam arti bahasa adalah kebiasaan, jalan yang ditempuh. Sunnah dalam kaidah syar'i adalah ajaran Islam. Semua ajaran Islam adalah sunnah. Semua yang sunnah pasti ajaran Islam, ajaran Allah dan Rasulnya yang diamalkan oleh para sahabat. Itulah sunnah. Sunnah dalam arti bahasa, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat satu sunnah yang baik, seolah ada sunnah yang bisa dibikin-bikin. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat satu sunnah yang baik, seolah ada sunnah yang bisa dibikin-bikin. Betul kan? Betul kalau dalam arti bahasa. Kalau dalam arti kaidah syar'i, ya nggak mungkin. Sunnah sudah dicontohkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, nggak mungkin bikinan di luar Nabi SAW atau para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sama dengan bid'ah, sama dengan bid'ah. Maka jangan sampai kita salah paham seperti sebagian saudara-saudara kita mengatakan adanya bid'ah hasanah berdasarkan ucapan, berhujjah dengan ucapan Umar bin Khattab. Ketika pertama kali Umar melihat kaum muslimin salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, sebelumnya belum pernah ada, tiap malam nggak pernah, artinya cuma beberapa malam saja. Nikmatu bid'ah hadi, sebaik-baik bid'ah ini dia. Ucapan Umar bin Khattab ini menggembirakan ahlul bidah. Ahlul bidah menjadikan ucapan Umar ini sebagai dasar adanya bid'ah hasanah. Siapa yang bilang? Tokoh ahlus sunnah. Ahlus sunnah terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Walillahilham, ahlus sunnah tidak kurang jawaban, menemukan jawaban. Apa? Sebelum Islam datang, sebelum Nabi lahir, sebelum beliau menjadi Nabi menjadi Rasul, sudah adakah di Mekah, di Madinah kata-kata bid'ah, kata-kata sunnah, kata-kata sholat, kata-kata saum, haji, zakat, tawaf, sa'i, adzan, qomat? Sudah ada apa belum kata-kata itu? Sudah ada apa belum? Sudah. Itu bahasa apa? Bahasa sehari-hari Abu Jahal, Abu Lahab. Sebelum Nabi lahir, Abu Jahal, Abu Lahab
tahu tawaf itu apa, sa'i itu apa, adzan itu apa, qomat itu apa, sholat itu apa, ruku, sujud, tahu semua. Itu bahasa Arab. Tawaf artinya tawafa yatufu tawafan, mengelilingi. Jadi kalau ada keliling-keliling pasar, ada di tawaf. Gitu. Sebelum Nabi lagi. Sa'i artinya jalan cepat. Sholat artinya berdoa. Ketika berdoa itu namanya sholat. Itu. Zakat artinya membersihkan diri. Saum artinya menahan diri, dan seterusnya. Ada semua. Nikah, talak, rujuk. Rujuk artinya apa? Kembali. So, ada semua. Secara kaidah bahasa. Islam datang, Nabi menjadi Nabi, menjadi Rasul, ada sebuah ibadah yang disyariatkan oleh Allah, diawali oleh takbir, diakhiri dengan salam, ada rukuknya, ada sujudnya, dinamakan sholat. Gitu. Mengeluarkan harta 2,5% setiap tahun saat sudah memiliki harta melebihi nisab dan sudah 1 tahun, dikeluarkan 2,5% disebut zakat, yang arti sebenarnya membersihkan diri, dan seterusnya. Maka Umar mengatakan, nikmatu bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu bid'ah dalam arti bahasa. Karena sebelum Islam datang, sebelum Nabi lahir, di Arab sudah ada kata-kata bid'ah apa belum? Sudah. Apa bid'ah? Kemarin belum ada, sekarang ada, muncul. Itu namanya bid'ah. Ketika orang Arab melihat sesuatu yang baru, penemuan baru, kemarin tidak ada, orang Arab bilang bid'ah. Gitu. Secara bahasa. Kemarin kalau ngecas itu pakai kabel. Ini ada yang ngecas ditaruh doang, nggak pakai kabel, tapi nambah itu berapa persen. Orang Arab akan mengatakan hadihi bid'ah. Ini bid'ah karena kemarin belum pernah ada, baru muncul. Bid'ah dalam segi bahasa. Itu yang dimaksud oleh Umar. Sampai di sini barangkali ada yang bantah. Nah, Umar kan tahu ini agama, ini ibadah, ini sholat, tarawih. Kenapa Umar memakai kaidah bahasa? Padahal ini ibadah. Berarti salah dong Umar ngomongnya. Orang ini ibadah, jelas kaidah syar'i. Kenapa Umar masih pakai kaidah bahasa? Menyebut kata bid'ah tapi kaidah bahasa. Umar salah dong. Jawabnya, jangankan Umar, Allah sendiri ketika syariat ini sudah sempurna atau hampir sempurna, kan sempurna ketika Nabi wafat, ketika wahyu terakhir sudah turun. Ini belum wahyu terakhir. Tapi sholat sudah ada, saum sudah ada, zakat sudah ada, haji sudah ada. Allah memakai kata-kata sholat, padahal yang dimaksud bahasa. Yaitu ketika Allah memerintahkan Nabi untuk mendoakan orang-orang yang membayar zakat. Orang-orang yang membayar zakat tentu hari itu bukan orang sembarangan ya. Artinya uang-uang sendiri, emas-emas sendiri, perak-perak sendiri harus diambil 2,5%. Diserahkan kepada Nabi, diserahkan untuk kepentingan kaum muslimin, Baitul Mal. Maka Allah menyuruh Nabi
untuk mendoakan orang-orang yang membayar zakat. Karena doamu itu ya Muhammad menenteramkan hati mereka. Doamu. Tapi Allah nggak bilang inna doa'aka sakanul lahum, tidak. Tapi Allah bilang inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya sholatmu itu ya Muhammad menenteramkan hati mereka yang membayar zakat. Tapi kata-kata yang Allah ucapkan bukan doa, tapi sholat. Karena sholat secara kaidah bahasa artinya apa tadi? Doa. Berarti Allah sendiri dalam masalah ini kan jelas ibadah mabuk kan? Jangan. Tapi Allah memakai kaidah bahasa. Boleh kan? Ya boleh. Tergantung kalimatnya. Kan tidak mungkin difahami sesungguhnya sholatmu itu ya Muhammad menenteramkan mereka. Nabi sholat duhur apa asar, ya tentu apa istilahnya jauh panggang dari api. Bukan itu yang dimaksud. Oleh karena itu Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini, yang dimaksud kaidah bahasa ya wajar. Allah sendiri mencontohkan seperti itu. Ya, sampai di sini hancurlah hujahnya ahlul bidah yang menjadikan ucapan Umar sebagai dalil adanya bid'ah hasanah. Maka kesimpulannya tidak ada bid'ah hasanah dalam segi syar'i, dalam segi bahasa ya tentu. Ya. Di antara sunnahnya mereka, kebiasaan mereka, ya kalau mau digampangkan ucapannya dan supaya tidak salah paham, sunnah ini diganti bid'ah gitu. Anna min bid'ahim, di antara bid'ah mereka adalah gitu. Di sini dia buat sunnah dalam arti bahasa. Apa di antara bid'ah mereka? Allati yanfariduna biha wa yantasibuna ilaiha, di mana mereka ini menyendiri dalam hal ini. Artinya tidak ada ulama yang berbuat seperti itu. Hanya orang-orang tarekat sufiyah yang melakukan ini. Apa? Salatu rak'atain ba'da labsil muraqqa'ah. Salat 2 rakaat setelah memakai pakaian yang bertambalan, yang compang-camping. Karena salah satu bid'ahnya orang-orang thariqat sufiyah hari itu, bukan hari ini ya, hari itu apa? Berpakaian compang-camping, berpakaian penuh tambalan, berpakaian yang buruk, dan jelas ini bid'ah. Bukankah Rasul dan para sahabat juga memakai baju bertambalan seperti Umar bin Khattab? Jawabnya betul. Tapi apa? Imam Bukhari pernah memakai pakaian yang penuh tambalan. Tapi apa? Adanya cuma itu. Terpaksa kepepet. Jadi bukan sunnah. Sama dengan seorang laki-laki yang ditanya oleh Nabi saat mau menikah, coba pulang cari apa untuk mahar. Wanitanya sudah ada di hadapan Nabi waktu itu. Awalnya wanita ini menyerahkan diri kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi melihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Para sahabat paham bahwa Nabi tidak serang, tidak suka.
Maka ada seorang sahabat yang menawarkan diri, kalau engkau tidak berminat ya Rasul, nikahkan saja dengan aku. Kata Nabi, ya sudah, cari mahar. Pulang, nggak lama balik lagi, tidak ada apa-apa di rumahku ya Rasul. Cincin besi tidak ada, cincin besi yang paling murah barangkali ya, nggak ada. Lalu Nabi bertanya, kamu hafal surat ini? Kamu hafal surat ini? Dijawab, ya, aku hafal ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, amlaktuka bihadhil mar'ati bima ma'aka minal Qur'an. Aku kuasakan wanita ini kepada engkau, maksudnya dinikah. Berarti sah menikah walaupun tidak ada kata-kata nikah, kata-kata kawin dalam bahasa kita. Dengan mahar hafalan Al-Quran. Nah, dari sini ada yang salah paham. Dikiranya mahar dengan hafalan surat-surat Al-Quran sunnah. Jawabnya bukan. Itu bukan sunnah, tapi kepepet. Nah, karena memang tidak punya apa-apa walaupun cincin besi. Jadi bukan sunnah. Nah, sama dengan pakaian tambalan ini, bahwa Imam Bukhari pernah memakai baju tambalan, Umar bin Khattab, banyaklah. Tapi apakah itu sunnah? Tidak, bukan sunnah. Maka jika tidak punya baju tambalan, semuanya bagus semua, yang ngapain nyari-nyari tambalan? Itu dirobek dulu, ditambal sendiri, ya tentu ini tidak waras. Atau karena dia bodoh, dikiranya itu sunnah. Sama dengan anak-anak muda yang pakai tongkat. Ya, kalau tongkat memang ada hadisnya, tapi kan tidak sahih. Ada beberapa hadis tentang keutamaan memakai tongkat, tidak sahih. Adapun orang tua yang untuk berjalan membutuhkan tongkat, lalu dia berjalan dengan tongkatnya menuju ke masjid, tentu pahalanya lebih. Tetapi gagah, masih muda, pakai tongkat supaya mendapatkan pahala keutamaan, ini tidak benar, salah paham. Nah, sebelum memakai pakaian tambalan ini, dan ini adalah salah satu bid'ah di dalam Islam, apa? Kalau antum lihat, sepertinya hanya Islam yang tidak punya, hanya Islam yang tidak punya baju khusus, gitu. Islam yang benar ya. Antum lihat Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, apapun agama, itu rata-rata punya baju khusus untuk pendetanya, pasturnya, yang biarawatinya, ada baju khusus. Walillahil hamd, Islam tidak punya. Mau berilmu tinggi sekaliber Imam Syafi'i, Imam Bukhari, adakah baju khusus yang dikenakan oleh Imam Syafi'i sebagai tanda bahwa beliau ilmunya tinggi, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis? Ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali kaum muslimin yang nggak paham, yang terkena syubhat bid'ah. Mereka mengira ahli ibadah, ahli ilmu ada pakaian khusus. Yang benar tidak ada. Ya. Oh, kecuali di Saudi. Enggak, di Saudi juga ada. Loh, itu kan Saudi ada pakaian begitu. Ya kita tahu lah, Saudi ada pakaian seperti itu. Tapi tidak menunjukkan keilmuan. Tidak menunjukkan keilmuan. Ya, adat sana.
dan bukan pakaian sunnah. Barangkali antum pernah umroh, travelnya ngajak ke museumnya kecil. Di situ diterangkan oleh petugas di situ. Ini pakaian dari dulu, nggak disebut pakaian sunnah. Pakaiannya begini ya, yang antum lihat, yang dipakai Raja Salman, yang dipakai oleh MBS ketika pertemuan resmi, ya itulah pakaian Saudi, bukan pakaian sunnah. Alhamdulillah pemerintah Saudi juga tidak mengatakan inilah pakaian Rasulullah, enggak mudah-mudah mengklaim inilah pakaian Rasulullah. Enggak kayak kita, gampang ya. Ini pedang Rasulullah nih, ini keturunan Rasulullah nih, ini apapun begitu mudahnya. Ini pedangnya Ali bin Abi Thalib, begitu mudah. Justru di sini tarekat-tarekat Sufiyah membuat bid'ah adanya pakaian khusus yang bertambal-tambal. Nah, sebelum memakai pakaian itu dan sebelum bertaubat, disunahkan sholat 2 rakaat. Ada dalilnya? Ada. Mereka pakai dalil. Orang-orang aliran sesat pakai dalil. Hampir semuanya pakai dalil. Anda tahu dalilnya? Yang dibawakan oleh mereka? Dalilnya adalah kisah Sumamah bin Asal. Sumamah bin Asal ini diikat di tiang masjid. Waktu itu dia masih kafir. Diikat, ya tawanan perang, ya salah. Diikat agar tidak lagi, diikat di tiang masjid. Dari perbuatan Nabi ini mengikat orang kafir harbi, musuh di tiang masjid, menunjukkan boleh memasukkan orang kafir ke dalam masjid. Tapi apa? Tapi harus diikat. Maksudnya dihinakan. Tidak boleh disanjung-sanjung. Dipersilakan masuk Istiqlal misalnya, atau Al-Azhar misalnya, atau masjid kita ini digelarkan karpet merah, disediakan kursi hak. Kalau mau diikat, ya. Itu siapa si ikan siapa? Itu kalau mau diikat, sunnah. Karena haram memasukkan orang kafir ke dalam masjid kecuali dihinakan. Jadi dalil Sumamah kan sahih. Nah, Sumamah akhirnya masuk Islam. Sumamah akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, Sumamah disuruh mandi. Nah, ini dijadikan dalil oleh tarekat Sufiyah ini. Mandi, sholat 2 rakaat sebelum memakai pakaian apa tadi? Pakaian bertambalan. Kira-kira jaga sombong apa enggak? Ya, ini jaga sombong sekali. Memang begitulah firqah-firqah dolan. Dalilnya kemana, kesimpulannya apa? Ya, termasuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, mengambil dalil bahwa Nabi di hari Senin berpuasa. Ketika ditanya, kenapa engkau berpuasa hari Senin ya Rasul? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Ucapan Nabi ini, perbuatan Nabi ini dijadikan dalil bahwa kita disunahkan merayakan hari kelahiran beliau. Ini sama. Apa tadi? Jaga sombong juga.
karena gak ada hubungannya sama sekali. Apa hubungannya? Gitu. Yang ada hubungannya itu kalau Nabi hari Senin makan yang enak, minum yang lezat, berpakaian-pakaian yang bagus, namanya juga merayakan. Masa merayakan sebuah hari dengan cara puasa? Sejak kapan merayakan sebuah hari dengan cara puasa? Namanya merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha. Ya kalau yang bid'ah kan banyak ya, merayakan hari kelahiran masing-masing, merayakan hari kemerdekaan, merayakan hari kemenangan, merayakan hari keberuntungan besar, dapat untung besar di tanggal ini, itu tentu dengan makan-makan, tidak dengan berpuasa. Itulah firqah-firqah dhalah, mengambil dalil sekenanya, sesukanya, karena berangkat dari kejahilan mereka ya, termasuk tarekat Sufiyah ya. Dan menarik kisah tentang Sumamah ini, karena Sumamah ini luar biasa. Ketika Sumamah dilepas oleh Nabi, akhirnya kan dilepas ya. Setelah dilepas baru bersahadat masuk Islam, bukan bersahadat dulu baru dilepas. Ini menunjukkan apa, kejujuran Nabi, keadilan Nabi, dan keberanian Sumamah ya. Aku tidak mau orang mengatakan aku masuk Islam supaya dibebaskan, maka menunggu dibebaskan dulu baru masuk Islam ya. Sesuai dengan dalil bahwa orang masuk Islam itu sebelum masuk Islam punya apa? Punya modal, punya kebaikan. Ini disabdakan oleh Nabi ketika beliau ditanya, ya Rasul, dulu waktu kami masih jahiliyah ada yang dermawan, ada yang jujur, ada yang sering menolong fakir miskin dan seterusnya, apa ada pahalanya? Dijawab oleh Nabi, justru kalian masuk Islam berdasarkan kebaikan kalian waktu masih jahiliyah. Maka ini pun diambil kesimpulan dari orang-orang yang masuk kembali ke manhaj salaf. Masuk Islam jelas ya. Banyak saudara-saudara kita yang tadinya Buddha, tadinya Hindu, tadinya Nasrani, masuk Islam itu ketika masih Buddha, masih Hindu, masih Nasrani, jujur, amanah, nggak bisa lihat orang susah, lihat orang susah langsung dibantu, lihat orang susah langsung ditolong, atau berbakti sekali pada ibunya gitu. Punya modal. Nah, karena kebaikan-kebaikan mereka padahal mereka waktu itu masih kafir, maka Allah mencintai perbuatan itu, Allah berikan hidayah. Begitu pula mantan Khawarij, mantan Asy'ariyah, mantan Maturidiyah, mantan Jahmiyah, mantan Jabariyah, yang akhirnya rujuk kepada Ahlus Sunnah. Biasanya ada saja kebaikan mereka waktu masih di Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, dan Allah menghargai itu, lalu Allah berikan hidayah sehingga rujuk ke manhaj salaf ya. Wa ma akbahal jahil, betapa buruknya orang jahil itu, idza ta'ata ma laysa min syughlihi, ketika masuk ke dalam sesuatu yang bukan wilayahnya, bukan yang selama ini dia disibukkan.
bertahun-tahun dia belajar tentang kesehatan, lalu dia berbicara tentang ilmu kesehatan, yaitu wajar. Ini tidak. Dia tidak pernah menyibukkan diri dengan ilmu kesehatan, tidak pernah sehari pun duduk di fakultas kedokteran, tiba-tiba dia berbicara tentang kesehatan, berdalam-dalam. Nah, kira-kira seperti itu. Tarekat-tarekat sufiyah itu tidak pernah mutola'ah tentang ilmu, tidak pernah membahas bagaimana faedah fikih, usul fikih, tiba-tiba berbicara tentang ini. Akibatnya sesat dan menyesatkan. Fa inna Thumamata kana kafiran. Ini contohnya. Sumamah itu kan awalnya kafir. Fa aslama, lalu dia masuk Islam. Wa idza aslama al-kafiru wajaba alaihi al-ghusl. Orang kafir ketika masuk Islam wajib mandi, karena semua orang kafir pasti dalam keadaan apa? Semua orang kafir pasti dalam keadaan junub, pasti bisa dipastikan. Mau punya istri atau dia tidak punya istri, orang kafir pasti junub. Apalagi wanita, kan pasti haid. Wanita kafir ketika haid apakah mandi junub? Ya tidak. Junub itu apa mereka nggak tahu, gimana mandi junub. Kecuali ikut-ikutan ya. Ada orang kafir, wanita kafir tinggal di perkampungan muslim ya, karena setiap hari ketemu dengan kaum muslimah, setiap bersih dari haid mandi, dia ikut-ikutan. Ya tentu tidak ada nilainya sama sekali. Mandi junub tidak sah kalau dia belum bersyahadat, kan gitu. Intinya orang kafir itu pasti dalam keadaan junub. Nah, ketika junub kan wajib mandi. Mana tentu kalau sudah masuk Islam kan harus sholat. Ya gimana sholat kalau nggak mandi? Tidak sah. Ya. Nah, berselisih mandi dulu apa baca syahadat dulu. Ada dua riwayat. Intinya harus mandi. Wa amma salatu raka'atain, adapun salat 2 rakaat, fama amara biha ahadun minal ulama liman aslam. Tidak ada satupun ulama yang memerintahkan sholat 2 rakaat ya, liman aslam, bagi orang yang masuk Islam. Enggak ada, Sumamah juga enggak ada itu. Dikarang-karang sendiri oleh tarekat-tarekat sufiyah. Dan begitulah firqah-firqah dolal. Walaysa fi hadisi Sumamah zikru salati. Di hadis Sumamah di atas enggak ada disebut-sebut tentang sholat 2 rakaat. Mandi ya. Fayuqasu alaih, dibikin kias, dikiaskan. Mudah-mudahan antum masih ingat ya, tidak boleh atau haram mengkias dalam berapa hal? Dalam 2 hal. Dalam 2 hal ini haram memakai kias. Di luar 2 hal ini silahkan. Dalam 2 hal ini haram memakai kias. Apa 2 hal itu? Ya. Akidah, tauhid termasuk akidah ya. Akidah dan ibadah mahdoh. Sholat, wudu, tawaf, sa'i termasuk ibadah mahdoh apa tidak? Termasuk. Maka tidak boleh memakai kaidah kias. Tawaf, sa'i, azan, qomah, sholat tidak boleh pakai kias.
Yang boleh pakai kias, ini boleh apa tidak, ini haram apa tidak, boleh pakai kias. Adapun sujud, ruku, tawaf, sa'i, adzan, qomat tidak boleh pakai kias. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana